Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dalam Create Up. Wiki, kamu pasti setuju ya kalau karyawan itu harusnya aset penting buat sebuah perusahaan. Betul, dipertahankan, dibikin happy supaya memiliki loyalitas yang tinggi dan caranya gampang dan caranya banyak juga ya. Misalnya adalah dengan mempermudah berbagai macam kegiatan pada saat melakukan pekerjaan sehari-hari. Nah, di Create Up kali ini kita akan membahas mengenai potensi cuan startup berbasis aplikasi karyawan. Sudah tersambung melalui video conference ada Mas Franciscus Raymond. Beliau adalah co-founder dan juga CEO dari Staffbook. Apa kabar Mas Raymond? Kabar baik, Mas. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Bicara soal seberapa penting perusahaan untuk memiliki sistem digital yang mengatur pemenuhan SOP karyawan dan juga mungkin beberapa hal yang dilakukan oleh teman-teman HR gitu ya. Itu seberapa penting sih belakangan? Kalau dari pengalaman kami bersama dengan klien-klien kami ini sangat penting sih, terutama untuk bisnis-bisnis yang skalanya makin lama makin besar, akan sangat sulit kalau misalkan mereka tidak punya sistem SOP sebagai proses dasarnya. Nah, dalam implementasinya, untuk bisa mengimplementasikan secara konsisten, maka dibutuhkan sebuah sistem digital yang bantu untuk memonitor dan mensupervisi pelaksanaan SOP-nya. Nah, disinilah kita masuk untuk bisa ngebantu perusahaan untuk bisa monitoring dengan lebih baik, sehingga mempunyai data yang terukur untuk mengembangkan bisnisnya lebih lanjut. Kurang lebih Oke. begitu. Apa yang membedakan aplikasi ini kan Anda memberikan solusi ya kepada bagian HR mungkin di sebuah perusahaan melalui Staffbook ini. Apa yang membedakan dengan aplikasi yang lain? Karena kan aplikasi sejenis tentunya sudah cukup banyak juga. Oke, itu pertanyaan yang selalu ditanyakan sama semua orang. Tapi kalau dari pengalaman kita, pertama yang bedakan kami adalah user interface kita. Jadi kita bisa menciptakan suasana yang sangat mudah bagi user untuk dapat menjalankan aplikasi kami. Nah, hal ini sifatnya intuitif, sehingga siapapun yang menggunakan, either HR baru ataupun HR yang lama, mudah untuk mengoperasikannya. Terlebih untuk karyawan, karena kan aplikasi kita dipakai oleh semua karyawan ya. Nah, yang kedua, yang utama adalah kita ngebantu supaya aplikasi itu bisa customizable ke setiap klien. Di mana kita nyiapin banyak banget case-case atau case study yang mana itu bisa disesuaikan kebutuhan klien. Sehingga mereka nggak perlu menyesuaikan banyak hal dengan aplikasi kita, tapi kita menyesuaikan dengan mereka. Kurang lebih gitu sih. Layanannya dalam sebuah aplikasi Staffbook itu apa aja sih dan sektor mana yang kayaknya cocok kalau pakai Staffbook ini? Oke, nah berdasarkan experience kita itu ada dua sektor yang sangat umum menggunakan aplikasi kita. Yang pertama adalah F&B dan bisnis-bisnis lain yang memiliki banyak blue collar employee gitu. Contohnya misalkan ada sektor logistics, kemudian ada beberapa sektor manufacturing. Nah, itu sektor yang pertama yang paling cocok pakai kita. Nah, nomor dua itu biasanya startup companies. Karena biasanya mereka butuh perhitungan-perhitungan yang dasar, tapi mereka butuh overall experience untuk bisa ngatur karyawan dengan mudah. Nah, kebetulan aplikasi kita sebagai startup juga pasti lebih gampang dipakai buat startup juga. Oke, layanannya berarti apa saja kalau kita elaborasi gitu? Oke, secara garis besar tuh sebenarnya ada 3 nih layanan yang kita punya. Yang pertama itu adalah end-to-end HRIS, kemudian yang kedua adalah SOP digital, dan yang ketiga ini adalah Kasbon digital. Oke. Baik. Nah, untuk Staffbook sendiri kan ini mengklaim sebagai people first HR partner begitu ya, aplikasi HR super simple, lengkap, personalisasi fitur sesuai kebutuhan bisnis. Nah, sudah berapa lama berdiri? Kemudian sejauh ini sudah berapa banyak klien yang dilayani? Oke, thank you. Jadi kita sudah berdiri sejak tahun 2021. Jadi sudah tahun ketiga lah ini. Oh, Hopefully, produk COVID ya. yes. Produk lahirnya pas COVID. Baik. Nah, kemudian jumlah klien kita. Nah, jumlah klien kita cukup banyak. Kita sudah mendekati 100 klien sih saat ini. 100 klien, wah luar biasa juga dalam 3 tahun. Nah, model bisnisnya tuh seperti apa? Karena pernah ada pengalaman juga di mana aplikasi dari luar sebuah perusahaan ini akhirnya di-cut begitu ya Wiki, karena mungkin dinilai udah terlalu mahal dan lain sebagainya. Oke, untuk kami sistemnya modelnya subscription. Jadi bisa dibilang seperti berlangganan. Nah, berlangganannya itu kita per orang. Jadi misalkan ada 1.000 orang, maka akan lebih besar dibandingkan orang yang hanya mempunyai 10 orang gitu. Berapa biar berlangganannya satu orang?
Nah, biaya berlangganannya sebenarnya tergantung dari jumlah karyawannya. Nah, semakin banyak maka akan semakin ekonomis lah buat kliennya. Oke, kalau karyawannya 1.000, Karyawannya 1.000. Karyawannya 1.000 mungkin kita bisa kurang lebih sekitar 10 juta per bulan. 10 juta per bulan. Ya, Artinya ini sebetulnya menjadi harga yang cukup reasonable mengingat berbagai macam efisiensi yang bisa dilakukan ya, khususnya untuk waktu dan juga tenaga dari teman-teman HR dan juga untuk lebih efektif lah ya pada saat teman-teman ingin mengukur efektivitas ataupun mungkin kinerja dari si karyawannya sendiri. Oke, sejauh ini berarti perusahaan-perusahaannya hanya berbasis di kota-kota besar aja atau ada di daerah-daerah juga, Mas? oke. Kita sudah ada di beberapa kota besar di Indonesia. Kemudian yang paling jauh nih kita ada di Aceh. Yang paling jauh ada di Aceh. Ya. Wow. Target berikutnya tapi ini nggak cuma perusahaan besar kan ya? Skalanya yang seperti apa sih biasanya yang menggunakan staff book ini? Kebanyakan sebenarnya kita variatif ya. Jadi mulai dari 10 employee atau 10 karyawan ini sudah bisa pakai kita. Oh, Sampai oke. yang 1.000-an itu juga ada yang pakai kita. Jadi Baik. benar-benar ya. Baik, usaha jeda berikut kita akan lanjutkan dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Ya, terima kasih pemirsa yang kembali bersama kami dan kita masih akan berbincang bersama dengan Mas Raymond dari Staffbook, sebuah aplikasi yang bisa membantu HR atau HRD ini bisa melakukan pekerjaan lebih baik lagi seputar karyawan mulai dari SOP dan lain sebagainya. Oke, apa tantangan terberat dari Staffbook sejauh ini sudah 3 tahun berdiri dengan lebih dari 100 klien? Oke, kalau dari pengalaman kami tantangan terbesarnya adalah edukasi. Ini kalau kita bayangkan dari dulu kita pakai aplikasi Microsoft Office, kemudian setelah sekian lama kita masih pakai aplikasi itu. Even Google meniru itu. Nah, di aplikasi kita sama. Begitu kita ngebantu setiap klien, maka kita harus memastikan baik dari sisi HR-nya, manajerialnya, sampai karyawannya bisa memakai aplikasi kita. Nah, dalam hal itu aplikasi harus mudah supaya gampang mengedukasinya. Selain itu juga kita dampingin supaya mereka juga lebih cepat bisa sampai ke level yang bisa pakai terus gitu. Oh, oke, misalnya punya smartphone yang digunakan hanya kamera dan lain sebagainya, sementara sebenarnya ada fungsi-fungsi lain yang juga bisa digunakan agar kinerja lebih maksimal lagi. Nah, itu yang jadi PR untuk mengajarkan itu ya. Betul. Oke, ini menarik sekali gitu ya. Kalau dilihat dari feedback dari klien sendiri, sebetulnya value apa sih yang mereka rasakan setelah bermitra dengan Staffbook, Mas Reban? Oke, value yang mereka rasakan otomatis pasti pekerjaannya jadi lebih simpel. Awalnya semuanya mereka rekap sendiri di file-file yang terpisah, kemudian perhitungannya mereka lakukan sendiri. Nah, sekarang mereka cukup pakai aplikasi kita, mereka bisa maintain semua data di sini, diolahin sama sistem kita. Sehingga kerjaannya lebih terotomatis. Oke. Nah, akhirnya kerjaan-kerjaan yang lain masih bisa dihandle karena waktunya lebih singkat yang ngerjain yang bagian automate-nya gitu. Oke. Soal payroll juga ini bisa menggunakan Staffbook ya? Bisa. Oke, berarti data-data soal gaji karyawan juga ada di aplikasi dong. Ini soal keamanan data gimana tuh, Mas? Ya, memang kalau untuk keamanan otomatis kita sangat hati-hati ya. First of all, kita sudah tersertifikasi ISO. Itu salah satu bentuk dari komitmen kita terhadap keamanan. Yang kedua, memang semua data terenkripsi untuk memastikan semuanya aman, baik dari internal maupun eksternal issue. Oke, 3 tahun berdiri apakah sudah profit? Kemudian kalau belum target profitnya kapan dan apakah ada pendanaan? Oke, kalau sudah profit atau belum, kita sedang dalam path to profitability. Jadi there is a clear path untuk bisa mencapai itu. Hopefully by end of this year kita bisa mencapai hal tersebut. Oke, pendanaan yang ditarget dalam waktu dekat atau sudah dapat? Sekarang kita sambil ongoing sih untuk pendanaan. Tapi yang utama sekarang gimana caranya kita bisa bikin bisnis yang sustainable sehingga bisa ngebantu lebih banyak company in the long run. Oke, agar bisnis tetap sustainable, membantu company agar long run. Untuk di balik Staffbook ini sendiri, ada berapa tim sih? Pengen tahu Mas Raymond, mungkin ada yang tertarik untuk mendirikan startup serupa. Kita kurang lebih sekitar 20 orang. Wow. Berarti nggak terlalu banyak ya? Jangan-jangan Staffbook-nya sendiri juga sudah menggunakan Staffbook dalam HR-nya. Karena minimal 10 orang ya, 20 orang udah bisa pakai dong.
Yes, betul. Oke, ini saya kebayangnya semakin ke depan berarti kliennya makin banyak. Berarti kan otomatis makin ada banyak data yang ditampung gitu. Berarti kan kapasitas penyimpanan data dan sebagainya juga akan bertambah banyak gitu ya. Berarti hal-hal untuk seperti itu udah siap ya ke depan ya? Sudah. Oke, siap. Ekspansi ke depan akan seperti apa sih Mas Raymond? Untuk ekspansi kita akan pastikan kita bisa cover the whole Indonesia dengan layanan yang maksimal baik dari sisi distribusi maupun juga servisnya. Karena servis itu seringkali jadi problem ya di beberapa aplikasi. Nah, itu yang kita harus pastikan sebelum kita expand, kita siapkan juga untuk servisnya seperti apa. Oke, dan itu saat ini masih cukup aman ya? Cukup lama sih untuk bisa ngembangin. Mungkin dalam 2-3 tahun ke depan kita akan fokus di market Indonesia dulu. Sambil coba lirik-lirik kira-kira kita bisa masuk ke global market atau enggak. At least Southeast Asia. Semoga Staffbook menjadi sebuah startup yang makin berkembang lagi. Mungkin suatu saat akan jadi unicorn begitu ya Mas Raymond. Thank you sudah join. Thank you Mas, sukses untuk Anda. Sampai Thank you. jumpa. Baik pemirsa, dan sebelum kita akhiri Power Breakfast kali ini kita akan simak terlebih dahulu data dari pergerakan IHSG di pagi hari ini. Kita akan lihat IHSG sejauh ini bergerak menguat 0,38% atau 27 poin di 7.274 dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar melemah lagi pemirsa 27 menit pasca pembukaan di 15.959 melemah 0,34% terhadap dolar Amerika. Top gainer sejauh ini ada BRPT, Cuan, Atla, Inco, PTRO, Antam, Nikel, KLBF, dan juga INKP. BRPT masih solid ya, menguat memimpin top gainers based on value. Losersnya ada Akro, ASPI, MMIX, RALS, MANG, Cleo, Bike, MTWI, Live, dan juga ada Toba. Itu dia pemirsa top losersnya pukul 9:28 waktu Indonesia Barat. Tidak terasa sudah 90 menit pemirsa kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Ya, semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Wiki Adrian. Dan saya Prisa Sombodatu, sampai jumpa.